Presiden, ada Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian ada Perpres 39 2019 peraturan pemerintahan nomor 71 tentang penyelenggaraan sistem pendidikan. Kurang lebih PPPSD ini menjelaskan tentang aturan pemanfaatan sistem elektronik oleh sektor publik dan sektor swasta. Untuk sektor publik, penyimpanan data dan server harus sudah ada di Indonesia. Jadi sekarang untuk aturan penyimpanan data harus diletakkan di Indonesia. Karena ada masalah security keamanan data, kalau data itu bocor tentang rahasianya maka dikeluarkan di atas ini PPPSD ini PP Perpres nomor 39 untuk menjaga tentang data individual. Nah, PPPSD yang nomor 4 PPPSD ini mengatur tentang dokumen elektronik sebagai bukti elektronik yang sah. Jadi kita saat ini datanya terpusat sudah diatur, jadi nggak boleh ada data yang disimpan di luar negeri. Kemudian ketika ada transaksi elektronik dari mulai digital signature-nya sampai semua aturan-aturan yang kaitan dengan sistem elektronik sudah diatur melalui peraturan pemerintah. Referensi perundangan yang digunakan oleh Sila, jadi ada Undang-Undang Visi Dinas Nomor 20 2003 tentang DAK, kemudian ada Perpres 16 tahun 2018 tentang PBBJ dan surat LKPP tentang kewajiban Kemendikbud membuat regulasi tersendiri tentang PBBJ Satuan Pendidikan. Jadi sudah ada dari mulai Undang-Undang Dinas, kemudian ada PP-nya, kemudian diterbitkan Kemendikbud, Kemendikbud nomor 14 2020 yang telah menyatakan berbagai pihak dalam proses melakukan harmonisasi seperti dengan Kemendagri, kemudian Kemenkumham dan tentang PBBJ. Jadi terkait kewenangan Kemendikbud untuk mengatur pengadaan oleh satuan pendidikan tidak bisa dibantah. Ini dasar hukum pedoman PBBJ oleh satuan pendidikan. Jadi ada Perpres nomor 16 tentang pengadaan barang dan jasa, dimulai dari terbitnya Permendikbud nomor 3 tahun 2019, kemudian diterangkan juga melalui surat edaran. Jadi dari surat edaran selanjutnya kemudian Permendikbud 31 tahun 2019 tentang afirmasi dan kinerja yang mewajibkan sekolah untuk belajar dengan menggunakan bahasa daerah. Ya, sekarang yang tahun lalu menggunakan Sila. Kemudian ada Permendikbud 3 tahun 2019 direvisi menjadi Permendikbud nomor 35 tahun 2019. Dan terakhir adanya perluasan sumber dana sasaran penggunaan Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Ini kebijakan LKPP atas PBBJ. Jadi waktu awal sekali kita desain Sila dulu, awalnya itu sekolah kita pengen bikin aplikasi, lalu karena ada LKPP di mana nih tentang pengadaan barang dan jasa sekolah, lalu kita kirim surat ke sana dan LKPP menjawab surat kita dan mengatakan bahwa sekolah tidak bisa menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Karena itu maka mereka meminta kepada kita, berdoa kepada kita untuk membuat pedoman kepada desa sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Jadi yang sedang kita lakukan kemarin awal ketika membuat siplah itu adalah memang ranahnya untuk pengadaan jasa sekolah itu belum ada diatur di Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, Kemendikbud kemudian bersurat kepada LKP, kemudian meminta fakta terkait beban pengadaan satuan pendidikan tersebut. Dikarenakan tidak memiliki peralatan pengadaan sesuai dengan Perpres nomor 16 2018 dan juga satuan pendidikan yang banyak, maka Kemendikbud dipersilakan membuat pedoman terkait BPJS. Ini pedomannya ada pada Permendikbud Desa, Permendikbud nomor 14 tentang BPJS atau pendidikan. Berikut kita masuk ke agenda pembahasan yang kedua tentang PBJ oleh satuan pendidikan. Tujuan dan prinsip dari PBJ. Jadi tujuan dan prinsip PBJ oleh satuan pendidikan haruslah dia ada efektif, efisien, transparan, terbuka, saing, adil, dan akuntabel. Nah, tujuannya PBJ itu sendiri adalah melaksanakan PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan bisa memperoleh dana dasar tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh satuan pendidikan dari aspek kualitas, waktu, dan lokasi. Berikut ini sasaran pengguna. Jadi di sekolah sasaran pengguna terdapat perluasan yang sebelumnya hanya sekolah, yaitu sekitar 200 ribuan sekian, menjadi satuan pendidikan kurang lebih 442 sekian satuan pendidikan. Jadi artinya jadi perluasan yang cukup. Jadi kalau tahu sasaran pengguna pendidikan SD, SMP, SMA, SMP yang sekarang sudah masuk PAUD, kemudian ada satuan pendidikan dan sebelumnya hanya satuan pendidikan dasar menengah saja, ditambah pendidikan sekarang menjadi tahap pendidikan PAUD, kesetaraan, dan normal. Nah, sehingga tahun Kemendikbud dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi tersebut di satuan pendidikan yang ada. Ini satuan pendidikan, jadi ada PAUD, TKASI, kemudian sekolah dasar, dan seterusnya. Lanjut juga. Ini pelaku pengadaan. Nah, di tahun 2009 yang lalu, memang dalam juknis bosnya memang dalam Permendikbud atau Permendikbud nomor 3 tahun 2019 disebutkan ada unsur pelaku pengadaan, yaitu kepala sekolah, bendahara, bos, dan penyedia. Nah, ketika tahun yang lalu dilakukan sistem tersebut, terjadi banyak tumpang tindih siapa yang harus menandatangani BPAST, kemudian siapa yang harus yang menerima barang, dan seterusnya. Terlihat kurang fleksibel, sehingga akhirnya di Permendikbud nomor 14 tahun 2020 dilakukan perubahan dibagi dua, yaitu pelaksana dengan penyedia.
di mana pelaksanaan itu dapat dilakukan oleh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah atau dan boleh juga atau tenaga pendidik tenaga pendidikan secara perorangan atau kelompok kerja yang di-SK-kan oleh kepala sekolah. Jadi bisa saja kepala sekolah menyerahkan timnya, kemudian membentuk tim, kemudian tim itu bisa sebagai pelaksana dari kegiatan itu. Kalau sebelumnya harus ada oleh kepala sekolah dan bendahara yang lain. Terus pelaku selanjutnya adalah penelitian. Nah, kemudian identitas ini pelaksanaan ini, jadi kepala sekolah bisa menunjuk guru atau tenaga pendidikan TI-nya secara perorangan maupun secara kelompok kerja dengan SK untuk melaksanakan kegiatan. Nah, sedangkan daripada penyedia, jadi di sisi penyedia itu adalah dia terdaftar di marketplace yang ada di atau pasar yang ada di sisi lain. Jadi mereka harus mendaftar dengan menyiapkan syarat-syarat dari penyedia atau guru. Jadi biasanya kalau orang pasti dari MWP perlu syarat juga begitu, kemudian ada identitas penyedia, kalau perorangan NK mungkin kalau dari usaha SIU-nya, kemudian kemampuan menyediakan barang dan jasa. Ini barang dan jasa yang disediakan apa, kemudian berapa stok kerjanya, dan itu sudah diatur di bagian marketplace di tempat dia berada. Nah, tujuan daripada pasar dari sisi pelaku ini sendiri sebetulnya diharapkan Bapak dan Ibu bisa belajar dengan di toko-toko yang ada di sekitar sekolah. Nah, bagaimana jika tidak ada, maka sebetulnya mereka juga mendaftar saja secara marketplace sehingga nanti sekolah bisa langsung belajar terhadap ke toko yang bisa didaftarkan. Jadi semua ini gratis. Jadi sebetulnya harusnya secara perorangan yang toko-toko kecil itu mereka bisa mendaftar secara melalui cara perorangan. Oke, lanjut. Sumber dana PBBJ dalam Permendikbud PBBJ satuan pendidikan atau satuan pendidikan harus mencantumkan sumber dana yang digunakan untuk pengadaan. Ya harus dicantumkan sumber dananya. Contoh sumber dana misalkan ada pos reguler, pos afirmasi, pos kinerja, silpa, pos reguler 2019, silpa, pos afirmasi 2019, pos silpa, pos kinerja 2019. Tahap PBBJ satuan pendidikan yang pertama melakukan persiapan pengadaan, misalkan mereka mencari-cari kalau di siplah biasanya mereka cari-cari barang yang mau dibeli apa ya sesuai kebutuhan sekolah, kemudian melakukan setelah itu ada pembandingan. Jadi di dalam siplah itu terdapat perbandingan, bisa membandingkan berdasarkan penyedia. Jadi mau beli laptop kemudian dibandingkan dengan penyedia. Jadi bisa dilihat penyedianya itu profit juga bagus juga, dia barangnya ada juga, kemudian ada yang lainnya juga bisa dibandingkan berdasarkan itu penyedia tersebut, kemudian mereka langsung memilih dengan menetapkan penyedia yang mereka pilih. Kemudian setelah itu sebelum melakukan kesepakatan nanti biasanya bisa dilakukan dengan negosiasi. Jadi ada dilakukan negosiasi. Ini penerapan dokumen perencanaan pelaksanaan dari jumlah barang. Jadi dalam perencanaan itu ada jumlah barang biasa, spesifikasi lingkup barang, waktu dan alokasi serah terima, alokasi anggaran, dan persyaratan penyedia.
Ini ditetapkan dulu dokumen rencananya oleh pelaksana, telah ditunjuk oleh kepala sekolah. Lanjut. Ini persiapan penetapan dokumen rencana oleh pelaksana sudah tadi. Pemilihan penetapan calon penyedia. Nah, pengadaan itu ada pengadaan di bawah 10 juta, ada antara 10 sampai 50 juta, kemudian ada pengadaan lebih dari 50 juta, di antara 50 juta sampai 200 juta, kemudian di atas 200 juta. Masing-masing punya cara-cara dalam penetapan calon pemilihan atau penetapan calon penyedia. Kalau kurang antara 10 juta sampai 50 juta atau kurang dari 50 juta, tidak wajib melaksanakan perbandingan harga dan kualitas. Jadi langsung beli langsung. Pada pengadaan yang yaitu lebih dari 50 sampai 200 juta harus melaksanakan perbandingan harga dan kualitas dengan membandingkan terhadap dua penyedia, paling sedikit 2 penyedia. Kemudian pengadaan di atas 200 juta dapat melaksanakan perbandingan harga dan kualitas, tapi dalam perbandingannya paling sedikit 3 perusahaan. Jadi penyedia harus ada. Jika penyedia hanya satu saja misalkan, wajib dilakukan negosiasi dan bukti negosiasi. Jadi nanti di setelah itu pada Ibu bisa melakukan negosiasi. Nah, negosiasi yang dapat dilakukan itu biasanya seputar dengan harga barang. Harga barangnya mau ditawar ya, nanti dijawab oleh. Kemudian metode pembayarannya bagaimana? Mau langsung barang diterima langsung bayar atau barang diterima bayar ada teleponnya dan seterusnya. Maka dibuatlah suatu kesepakatan pengadaan barang dan jasa. Oke. Penetapan penyedia, pemilihan dan penetapan calon penyedia. Ini pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Bagaimana barang dan jasa dilakukan oleh penyedia, kemudian setelah sampai di sana dilakukan pemeriksaan oleh pelaksana yaitu kepala sekolah. Setelah dicek barang yang diterima sesuai, kemudian kondisinya baik atau kurang baik, ada retur atau tidak ada retur, kemudian dibuatlah serah terima barang. Nah, serah terima barang ini biasanya jadi bukti bahwa barang yang diterima sudah dalam keadaan baik dan layak. Jadi kalau tidak layak akan dimasukkan ke barang, boleh dimasukkan ke aplikasi keterangan tentang kondisi barang. Kemudian bisa dilakukan dulu. Setelah semua pelaksanaan itu, semua barang itu oke, tidak ada masalah, baru dilakukan pembayaran oleh satuan pendidikan. Biaya yang timbul dari tidak sesuai barang itu ditanggung oleh penyedia. Berikut penawaran harga oleh penyedia. Di sistem pengadaan itu biasanya ada penawaran harga dari penyedia. Di pasal 17 ayat 2 Permendikbud harus ada penyedia penawaran harga. Meski telah disediakan fitur harga satuan dan grosir, di dalam siplah nantinya sudah menyediakan informasi harga grosir. Artinya jumlah harga satu belinya 10.000 misalkan, beli 50 pasti ada harga, beli 100 beda. Jadi si marketplace yang tempat si penyedia meletakkan harganya juga ada fitur yang namanya harga grosir. Lanjut.
Ini tahapan revisi satuan pendidikan dengan nilai kurang dari 100 juta. Tadi langsung ya, jadi langsung klik langsung bisa. Jadi tetap pelaksanaan revisi secara sederhananya. Kalau tahapan pengadaan adalah untuk kurang dari 110 juta sifatnya masih berupa pelajaran berjalan biasa, kemudian memilih langsung dipilih, nanti di barangnya otomatis penyedia dipilih juga, kemudian langsung membuat kesepakatan pembelian langsung. Penyedia mengirim barang ke jasa, langsung kirim, kemudian barang diterima, barang diperiksa sesuai dengan pesanan. Jika sudah sesuai dengan pesanan, maka satuan pendidikan dalam melakukan salah terima dan melakukan pengisian BAST. Jadi diisi BAST-nya, kemudian print, biasanya itu print BAST-nya, kemudian ditandatangan, diupload lagi gitu. Kenapa seperti itu? Karena masih ada pada tangan beberapa daerah masih menggunakan BAST dengan tanda tangan basah. Terakhir, satuan pendidikan dalam melakukan pembayaran melalui rekening MPA untuk melanjutkan proses dan diteruskan kepada penyedia. Jadi pembayarannya itu dilakukan bukan ke penyedia, tetapi ke marketplace. Jadi tahun kemarin banyak yang ada vendor yang langsung karena proses pengelolaan kirim langsung ke penyedia, padahal harusnya dilakukan kirim dulu ke marketplace. Kenapa seperti itu? Biar kita benar-benar marketplace bisa mengawasi bahwa barang itu memang sudah diterima, sehingga nanti marketplace yang akan mentransfer barangnya ke penyedia. Berikut tahapan ini tahapan pendidikan di antara 10 juta dan 50 juta tadi. Sebelum slide ini ada dua, harus membandingkan dua penyedia. Jadi makanya di sini perbedaannya ada penetapan dokumen perencanaan PBJ. Di sini ada penetapan memilih dan menetapkan penyedia membuat kesepakatan pembelian. Jadi di sini nanti ada pembandingan harganya, kemudian melakukan konfirmasi, kemudian setelah itu melakukan pokoknya itu semua penetapan dokumen rencananya harus ada. Tahap 2 dan 7 beserta bukti PBJ dapat dilaksanakan melalui istilah. Tahap 2 sampai 7 karena 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua bisa dilakukan melalui aplikasi istilah. Lanjut, untuk pengadaan yang 50 sampai 200 juta sudah bukan lagi jasa sederhana atau pengadaan langsung, tetapi sudah berupa pengadaan. Perbedaannya adanya pembelian minimal 2 calon penyedia. Sekarang ya yang tadi di bawah 50 juta cukup langsung pilih ya, maaf. Kemudian yang sekarang di atas 50 juta sampai 200 juta harus ada 2 calon penyedia. Nanti di sebelah ini langsung sebelum dia masuk ke bracket atau keranjang yang kita mau pesan itu dilakukan dibandingkan dulu terhadap penyedia, bukan terhadap barang. Jadi harus digarisbawahi bahwa perbandingan harga dan kualitas itu terhadap dua penyedia. Jadi bisa saja penyedia itu punya barang yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Karena tahun kemarin terjadi seperti itu. Kalau sekarang harus ada hubungan dilakukan terhadap dua penyedia. Berikut tahapan PBJ yang lebih dari 200 juta juga perbedaannya sangat jelas bahwa dia tanggal yang sebelumnya 50 sampai 200 juta itu 2 penyedia, kalau yang sekarang itu lebih dari 200 juta harus 3 penyedia. Pertanyaannya, aplikasi SIMAN dari semua proses dari mulai kurang dari 50 sampai 200 atau lebih dari 2 juta, di dalamnya nanti yang aplikasi SIMAN tetap masih ada bentuk negosiasi. Ini negosiasi selalu mengikuti proses pengadaan keseluruhan juga, tetap bisa melakukan awal.
Jadi yang perbedaannya cuma terletak antara pengadaan tersebut di bawah 50 juta, kemudian di antara 50 dan 300, yaitu dari jumlah pembanding. Kalau sebelumnya nggak ada pembanding, kalau di 50-200 itu ada 2 pendamping calon penyedia, kemudian yang di atas 200 ada 3 calon penyedia yang harus dibandingkan. Berikutnya perjalanan dokumen. Jadi kita bisa lihat ini dokumen, kalau tadi itu terhadap media, ya sekarang kan ada dokumen. Dokumen perencanaannya di atas kurang dari 10 juta, dari sudah disiapkan, kemudian ada loading. Kemudian di antara 10 sampai 50 juta sudah wajib dilakukan. Kalau tadi dia tidak wajib dilakukan, kemudian yang lainnya harus dilakukan. Luring juga begitu, pengadaan itu juga harus dilakukan. Kemudian di antara 50 juta dokumennya harus ada juga semua. Jadi dari mulai 10 sampai 50, di antara 10 sampai 50 juta, kemudian lebih 50 sampai 200 juta, kemudian lebih dari 2 juta. Jadi dokumen perencanaannya harus ada. Tetapi pada pengadaan lebih dari 200 juta, luringnya tidak. Dokumen pengadaan dapat dilengkapi dengan berikut. Kemudian dokumen hasil perbandingan media di bawah 50 juta tidak ada dokumen perbandingan media. Di atas 50 juta sampai 200 juta secara daring dia sudah diberikan. Kalau di dalam lebih dari 200 juta biasanya ini berupa relawan, ada relawan. Makanya tidak ada dokumennya karena berupa relawan. Dokumen hasil negosiasinya kurang dari 50 juta, tidak ada dokumennya, tidak diperlukan walaupun disimak pada tersebut. Kemudian 50 sampai 200 juta ini wajib dilakukan. Begitu juga di atas 200 juta. Surat bukti kesepakatan di antara 10 sampai 50 harus ada bukti kesepakatan. Biasanya dalam bentuk SPK, kalau di luring dia SPK dalam bentuk kesepakatan. Jadi dari mulai di atas 10 juta harus ada semacam bukti kesepakatan. Kalau enggak yang secara luringnya biasanya bentuk SPK. Kemudian ada surat pemesanan, semuanya ada, dari pengadaan semuanya. Kemudian BST semuanya juga ada. Kemudian bukti pembayaran juga semuanya. Berikut bukti kesepakatan untuk pengadaan luring. Jadi biasanya bentuk kesepakatannya kalau nilai pengadaannya di bawah 50 juta itu biasanya hanya berupa nota pembayaran atau kwitansi, nota pembayaran saja. Kalau nilai pengadaannya 10 sampai 50 bentuk kwitansi, dan tadi di atas 50 juta biasanya ada SPK atau perintah saja. Ini bukti dokumen transaksi elektronik pada Kemendikbud PBB Satuan Pendidikan. Dokumen elektronik yang disimpan di sistem adalah bukti yang sah. Hal ini berdasarkan PP 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Jadi kenapa ini bisa jadi bukti? Karena sebetulnya ada pengelolaannya, kita sudah bekerja sama dengan pengelolanya yang bisa hidup sehingga data tersebut dapat disimpan, dapat diakses, kemudian dapat ditangguhkan kembali.
Kemudian menjamin keutuhan transaksi, artinya seluruh transaksi yang dilakukan melalui SIP atau aplikasi tadi, dari mulai pemilihannya, kemudian negosiasinya, kemudian proses pengirimannya sampai BASD-nya, itu dapat terlihat urut-urutannya sehingga kelihatan utuh transaksi. Kemudian semua bukti yang ada itu bisa ditampilkan kembali. Terus kemudian dilakukan metode yang mengidentifikasi subjek hukum untuk mengidentifikasi adanya niatan suatu persetujuan. Jadi menggunakan metode yang mengidentifikasi subjek hukum dan mengidentifikasi adanya niatan suatu persetujuan. Jadi format bahasa dokumen tersebut sudah distandarkan untuk menunjukkan kesepakatan antara penyedia dan penyedia. Lanjut, ini agenda pembahasan wilayah selanjutnya adalah SIP. Jadi sekarang kita mulai apa ya? SIP ini dapat diakses melalui laman sipla.kemdikbud.go.id. Jadi ini lamannya. Dari sini nanti biasanya Bapak Ibu akan diarahkan mau ke marketplace mana. Yang bisa mengakses ini adalah yang terdaftar di Dapodik. Jadi di Dapodiknya ada SSI. Kendala yang terjadi di sekolah biasanya setiap pengadaan dan pengadaan jasa yang ada di sekolah dapat banyak kendala. Jadi ada beberapa guru dan kepala sekolah kan mereka melakukan pembelajaran sekolah, belajar, administrasi, dan sebagainya, pekerja di sekolah yang sangat sederhana. Jadi ada beberapa kerja sendiri. Kemudian di samping itu ada beberapa target realisasi bosnya berpakai untuk laporannya. Kemudian ada keterbatasan kompetensi terbatasan jadi di sekolah itu kita nggak halo keterbatasan itu kemudian lokasi sekolahnya jauh. Jadi misalkan lokasi sekolah itu kemudian ada penawaran langsung sekolah yang sering rekan-rekan atau sekolah dari mengganggu jarak guru dari kepala sekolah. Kemudian adanya tertib tata kelola administrasi, di mana awalnya kita buat SIP ini sebetulnya karena ada pelaporan yang selama ini susah kita dapat dari daerah atau dari sekolah untuk melaporkan tentang penggunaan realisasi dan bolos. Dengan SIP semua laporan ini bisa kita ambil dan langsung tercatat di laporan kami. Berikut, kemudian solusi untuk sekolah. Dalam SIP ini sendiri nanti sudah kita lakukan banyak perbaikan dari tahun yang lalu, gitu ya, di mana ada sisi belajar secara daring yang dapat mempermudah proses belajar dari seperti orang belajar saja, kemudian sehingga dapat meningkatkan kerja administrasi yang dimiliki kepala sekolah dan guru. Kemudian di samping itu peran Kemdikbud sebetulnya di tengah-tengah antara penyedia dengan satuan pendidikan. Kami melakukan pengawasan terhadap apa yang terjadi dalam sisi masalah tersebut. Jadi ada masalah terjadi di antara sengketa keduanya yang dapat diketahui melalui dashboard pengawasan. Kami dapat menegur mana marketplace-nya dari dashboard itu, kemudian marketplace menegur kepada SIP penyedia. Kemudian yang lalu itu
karena setiap marketplace yang ada setelah itu mereka bikin sistemnya dengan pola mereka, tapi kita bikin standarnya, kadang-kadang tampilannya begitu. Sehingga video tutorial itu sangat diperlukan supaya seseorang dapat memahami cara belanja barang di marketplace tertentu. Jadi kan ada kalau lalu ada 6 marketplace. Nah, setiap marketplace biasanya interface-nya beda-beda. Kadang-kadang bingung. Untuk itu biasanya mereka kita minta untuk buat video tutorial. Kemudian pembayaran dilakukan secara non tunai, dapat membantu sekolah mengefisiensi waktu dan jarak sekolah yang harus ditempuh dari bank. Jadi selama ini kalau bayar ke bank dulu, kalau sekarang langsung non tunai transfer. Kemudian jasa barang antar. Jadi untuk membuat sekolah belajar tidak perlu mendatangi penyedia lagi, sudah ada jasa yang mengantar dan kemudian ada bukti transaksi yang bisa diunduh dan dicetak dulu. Bapak tinggal login lagi, gitu ya, kalau dari sekolah langsung tinggal login lagi, kemudian langsung kelihatan di dashboardnya dia, tinggal klik bukti yang mau unduh dan kemudian mencetak. Oke, kendala yang dihadapi penyedia tadi sama sertifikat pinjam masalah. Nah, penyedia juga begitu. Kalau dia secara manual, secara yang nyaman sekarang, mereka kan terbatas misalkan dia jualannya di kabupaten A misalnya, maka pasarnya biasanya terbatas dengan kabupaten A. Kemudian tenaga kerjanya kalau banyak order, dia butuh tenaga kerja yang baru, padahal dia susah untuk merekrut tenaga kerja. Modalnya nggak ada, ya, terbatas. Kemudian pembayarannya terkendala, ditagih-tagih susah. Nah, kemudian nggak ada lagi ada dan seterusnya. Lanjut. Nah, dengan sistem lah gitu, usahanya itu misalkan dia di kelurahan A dia jualan, dan ada orang yang mencari barang misalkan mau beli kertas misalkan, maka otomatis si penyedia yang menyediakan kertas itu akan muncul semua. Jadi dia akan berpromasi soalnya, otomatis pembelinya bisa lebih luas. Kalau barang dari stok barangnya ada, maka dia bisa lebih luas. Kemudian ada dashboard, ada pembayarannya melalui tunai, ya, tidak ada uang, kan aman ya bawa uang keluar dan ambil lagi dari bank pulang ke rumah, kan kalau belanjanya banyak tidak aman. Kemudian ada bukti transaksi elektroniknya juga. Kemudian dia melakukan kerjasama dengan kalau di marketplace sekarang itu biasanya ada Shopee, misalkan Ojek, ada seterusnya, dia melakukan kerjasama. Ada JE dan seterusnya. Lanjut, ini fitur sebelah. Jadi fitur sebelah yang selama ini ada penjawaban itu dapat terjawab dengan sebelah. Jadi informasi kalau ada informasi mengenai barang jasa, dia bisa lihat ini informasi barangnya, misalkan mau di komputer harganya sekarang ini, terus speknya ini, bila yang menyediakan barang namanya ini bisa terlihat di informasi. Kemudian dapat melakukan negosiasi. Jadi dapat melakukan negosiasi yang dilakukan bisa mengurangi harga. Pak, harganya kurang dijawab dari penyedia. Jadi itu yang saya setting gitu, cara jawab. Jadi kalau harga nggak disetujui, biasanya harganya dibagi lagi oleh penyedia. Saya tidak setuju, ada setuju. Kemudian tempo pembayaran. Ya, uniknya pembayaran dengan bos biasanya bayar dengan cash. Nanti ya bayarnya 2 bulan lagi karena masih ada kami ada beberapa dan seterusnya. Kemudian pengiriman.
Setelah itu pengirimannya juga bisa dilakukan. Kalau saya mau kirimnya, kalau toko di sebelah, toko PJJ langsung aja kan metode pengirimannya bisa langsung pengiriman. Nah, kemudian pengawasan transaksi akses bagi yang tidak perlu akses. Pengawasan transaksi tidak semua orang bisa melakukan melihat transaksi yang terjadi, hanya orang-orang yang memberikan kewenangan bisa mengakses transaksi tersebut. Biasanya dalam bentuk dashboard pengawasan. Jadi di sini baik admin penyedia maupun admin marketplace dan admin Kemenku sebagai sistem pengawasan mempunyai dashboard yang bisa melakukan pengawasan terhadap transaksi perdagangan pembelian secara online. Ini tujuan Sipla. Jadi Sipla ini memang awalnya tujuannya sebetulnya dapat laporan realisasi bunga dan deposit secara real. Jadi kita bisa dapat semuanya secara real. Kemudian kami berharap adanya kompetisi harga di jasa harga yang terjadi di dalam sistem Sipla. Kemudian yang C, ya karena semua sudah dilakukan secara online, sekolah tidak harus repot-repot buat laporan karena memang sudah ada di dalam aplikasi Sipla. Kemudian data transaksi Sipla sebagai dasar pembuatan paket kebijakan. Jadi semua transaksional yang ada terjadi di Sipla itu jadi merupakan pembuatan paket kebijakan. Kemudian meningkatkan data pola kunci sekolah, kemudian maunya kami UMKM di sekitar sekolah dan pasar nasional tidak perusahaan-perusahaan besar yang masuk, walaupun tahun kemarin banyak perusahaan-perusahaan besar yang masuk, kemudian tidak menggunakan UMKM, tapi harusnya perusahaan lokal supaya kos kirimnya bertambah. Berikut antara perbedaan antara penganan luring dan daring. Jadi kalau luring ya Bapak bukan harus kumpulin dulu, lihat nih mana media-media yang menjadi alamatnya mana, pola badannya mana, kemudian baru pilih. Kalau yang daring enggak, akses aja, langsung klik mau apa, langsung tampil penyedia-penyedia yang menyediakan barang yang dibeli. Kalau kemudian dari harga biasanya karena harganya itu Bapak dari dulu lokasi di sekitar Bapak karena panggilannya sekolah biasanya harganya range-nya tinggi dan rendahnya kelihatan. Tetapi kalau yang di secara online karena itu semua terlihat semua di semua daerah, ya misalkan contohnya di Jakarta jualnya tas 5.000 misalnya, tentunya di daerahnya tas 15.000, yang beli di Jakarta mungkin. Jadi karena ada begitu sehingga nanti terjadi apa ya namanya kalau dalam bisnis itu jadi terjadi pembenaran kecenderungan mereka yang mau misalnya sehingga lama-lama terjadi kecenderungan untuk terjadi penurunan harga atau harga lebih. Nah kalau secara luring dokumentasi secara manual dicetak kemudian dijilid ya manual. Kalau yang secara daring atau setelah dokumentasi elektronik setiap transaksi ada di dalam sistem. Kemudian transaksi belum optimal karena ya karena dia masih pakai laporan, dia masih pakai kertas, atau sama penyedia, maka transparansinya kurang terjadi. Tapi kalau daring maka transparansinya terjadi karena kalkulasi dilakukan secara sistem otomatis. Bapak dari dulu yang tahu itu. Berikut satuan pendidikan wajib memperhatikan barang atau
dia tahu barangnya mau dibeli. Kemudian harga transaksi, jangan lupa melakukan negosiasi. Kalau datang ke toko kan pasti nawar-nawar, negosiasi. Kemudian melakukan pembelian ini semua harus ada di setiap barang. Kalau di sebelah masih ada otomatis ada barang, harganya, nama barangnya, speknya, kemudian ada pembelian. Oke, aspek probability dalam sebelah. Jadi ada terdapat anggapan permasalahan di sebelah. Komoditas barang tidak terdaftar di sebelah. Jadi banyak anggapan atau permasalahan yang bilang, barang yang saya cari ada di sebelah, dan saya lakukan secara keliling. Padahal sebetulnya kalau ada diminta si pasar atau tersebut terdaftar di sebelah, tidak ada. Kemudian harga dan ongkirnya lebih mahal atau sekitar, ya karena ya itu kalau di sebelah atau di sebelah harganya lebih mungkin tidak ada ongkir jadi lebih murah. Jadi sebenarnya orang bisa menjalankan ke sekitar itu memperluas usaha daftarnya di sebelah, nanti daftar apa syaratnya BPK secara pribadi, karena pajak dan PPP pribadi mau usaha daftar sana. Kalau pribadi cukup NPWP dengan KTP. Kalau usaha NPWP sama SIU. Jadi memang harusnya si penyedia jasa pendidikan menginformasikan kepada terdekat atau lainnya untuk daftar di sebelah. Oke, lanjut. Ini marketplace sebagai mitra sebelah. Jadi kami tidak membuat aplikasi di mitra yang ada di sebelah. Jadi mereka mengembangkan aplikasinya, kami yang ada di mitra dengan mereka itu mitra. Jadi kita tidak ada uang APBN dan uang karena ada mitra mereka mengembangkan aplikasi sendiri, tapi platformnya harus gini loh, ininya harus gini loh, kita bagi. Mitra dari kemudian tidak ada biaya pungutan. Jadi kita menetapkan berdasarkan ini tidak ada pungutan baik dilakukan penyedia marketplace. Jadi si marketplace nggak boleh ngambil pungutan ke mana toko yang mendaftar di tempatnya maupun sebaliknya. Maksimal 1 kali 24 jam setelah transfer pembayaran masuk ke rekening mitra sebelah harus segera diproses. Ya ini memang mungkin ada tahun yang lalu terjadi banyak masalah di sini, jadi masalah pembayaran karena memang si mitra marketplace itu dia harus menerima laporan BPJS terlebih dahulu. Jadi dia dulu laporan untuk memastikan bahwa barang walaupun duitnya sudah sampai ke pembayarannya sudah sampai ke marketplace, tapi dicek dulu karena si marketplace harus memastikan barang yang diterima, barang tersebut sudah diterima oleh pembayaran. Makanya 1/24 jam ini mungkin setelah BPJS dan laporan secara sistem online-nya sudah ada. Oke, lanjut. Ini contoh jenis barang yang dapat diperjualbelikan melalui platform sebelah. Jadi barang ada barang dari jasa. Jadi barangnya barang konsumsi elektronik, barang praktek buku dan sebagainya. Kemudian ada jasa perbaikan elektronik, perbaikan komputer, tukang, perbaikan AC dan sebagainya. Oke. Lanjut. Ini proses bisnis dari sebelah. Ini pada bisa lihat ada cabin input, kemudian ada sisi marketplace atau penyedia.
Ini mitra marketplace-nya di sini ada mitra simpanan saldonya. Kemendikbud akan memberikan identitas siapa yang menggunakan Siplak. Jadi Bapak dan Ibu tidak mendaftar di Siplak, tokonya yang mendaftar di marketplace. Kalau sekolah atau pendidikan tidak perlu mendaftar karena datanya sudah ada di dalam marketplace. Jadi ketika ada di login di sana, login dengan data yang penting. Kemudian mereka dikasih tahu ini ada sudah tahu nih anggaran yang dipakai berapa. Jadi sehingga semua sudah disuntikan di sini. Dari atas sudah tahu caranya. Nah kemudian realisasinya mereka berada. Ini rencananya bukan bisnis toko yang misalnya rencana ini enggak. Tapi si aplikasi ini sudah dimasukkan supaya dapat realisasi pelaporan. Ini realisasi, kemudian ada pengawasan, kemudian yang dari sisi pengguna Siplak, pelaku usaha, dan melakukan penjualan antara di sini realisasinya, kemudian barang dan jasa, terus memberikan pengguna lain yang mau saya berikan yang sama kemudian. Jadi semua ini proses bisnisnya dilakukan semua secara otomatis. Berikut. Nah ini kadang-kadang jasa itu harus dilakukan secara jelas. Boleh juga sih nggak boleh mudik, tapi ada tapi. Terdapat kalau jenis penyelenggaraan Siplak. Jadi misalkan servernya rusak atau ada masalah teknis di penyelenggaraan Siplak. Atau satu ini tidak memiliki koneksi internet. Di internet itu merupakan hal wajib untuk melakukan daring. Makanya kalau ada internet, biar pasti nggak bisa akses Siplak. Mau tidak mau dilakukan secara luring. Tapi sekarang untuk laporan dari itu harusnya semua daerah harusnya bisa melakukan daring dengan GSM atau yang lain. Tapi kalau penggunaannya tetap saja bagian-bagian tertentu, terutama daerah PRT, karena di jadi banyak sekali daerah-daerah mungkin akses internetnya, handphonenya ada tapi datanya nggak bisa. Nah itu bisa dilakukan segala. Oke, yang keempat agenda terakhir membahaskan kebijakan pengadaan buku melalui data pos. Jadi pengadaan buku dilaksanakan secara juga melalui platform Siplak. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Jadi buku pendidikan terdiri dari buku teks dan teks. Buku teks terdiri dari buku teks utama dan teks pendamping. Buku teks utama wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum. Kemudian ada Permendikbud Nomor 8 2016. Satuan pendidikan wajib memilih atau menyediakan buku teks pelajaran dengan rata layak oleh kementerian digunakan dalam proses pembelajaran. Ini harus mendapat persetujuan dulu biasanya oleh pusat perbukuan, harus melakukan dari pusat perbukuan melakukan kelayakan dari kemudian ada juga Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, nomornya sama, nomornya berbeda. Nomornya tentang petunjuk penggunaan teknis penggunaan dalam proses sekunder, buku yang dimiliki, buku yang telah dimulai dan ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah daerah. Jadi ada beberapa. Yang berikut, dasar hukum penyediaan buku, Siplak tidak menggunakan layanan gratis dari pusat kurikulum dan pengetahuan. Jadi yang bisa dipilih hanya buku yang sudah sesuai dengan kebutuhan.
Untuk buku-buku yang perlu disediakan dapat menghubungi direktorat terkait atau pusku. Oh sekarang bukunya udah besar, jadi sekarang buku sendiri, sekarang sesuatu buku sendiri. Jadi bisa melakukan sesuatu. Oke, lanjut. Pembelian buku melalui setelah menggunakan layanan servis yang memfasilitasi pembelian buku dengan SK kelayakan yang diterbitkan setelah tahun 2015. Jika salah satu indikat yang melakukan pembelian buku dengan SK kelayakan yang diterbitkan sebelum 2015 dan SK dari Kementerian Agama dari kerabat dan atau pemerintah daerah, maka satu indikat yang bersangkutan harus bersurat ke pusat perbukuan. Karena di sini kurikulumnya sudah besar, jadi pusat perbukuan emailnya buku @kemdikbud.go.id atau menghubungi dengan 021 3802 29. Pusat perbukuan Kemdikbud dalam selama 3 hari dari pemberian anggaran tersebut atau surat tersebut akan memberikan tanggapan. Berikut ini statistik pencapaiannya sejak tahun ditetapkan Siplah sekitar bulan Agustus 2019 hingga November 2019. Kemdikbud mengetahui informasi terkait realisasi dana bos. Berdasarkan data yang diperoleh, terus terjadi peningkatan transaksi yang pesat dari Agustus hingga November. Pada bulan November, jumlah nasabah pendidikan yang melakukan transaksi melalui Siplah mencapai 4,7% dari jumlah keseluruhan satuan pendidikan di Indonesia. Jadi terjadi peningkatan yang sangat signifikan, terutama di November akhir. Jadi karena ini terjadi transaksi yang banyak sekali. Lanjut, ini statistik capaian Siplah sejak mulai diterapkan Siplah bulan Agustus 2019 hingga November tadi. Kemdikbud dapat mengetahui informasi terkait realisasi BOS berdasarkan data yang diperoleh terjadi peningkatan terus. Jadi dapat melihat bahwa ada satu capaian yang dilakukan. Berikut ini statistik capaian Siplah dan capaian transaksi Siplah tahun 2020 sejak diterapkan Siplah. Jadi terjadi banyak peningkatan semuanya dari tahun ke tahun meningkat. Lanjut. Ini bahan yang saya singgung di belakang tadi. Jadi kalau kita lihat contoh aja nih, contoh misalkan kemarin afirmasi Indonesia di tablet. Jadi dengan dana yang sama tablet bisa berubah dari 1 juta 9,5 jadi mereka berubah. Nah biasanya kalau yang kita ini akan mengedit biasanya ini kita lagi ada yang jual 1,960 biasanya dia namanya pokoknya yang punya bahan itu. Akibatnya nanti harga itu akan bergeser ke sebarannya menjadi yang berbeda. Oke, lanjut. Ini sebaran harga seperti tadi contohnya kue, pakai kue, pakai jenisnya. Ini contohnya. Dan juga ada sebaran jadi sudah banyak ada di luar. Oke, kita lihat sebaran logistik yang akses internet. Jadi kalau kita lihat bahwa sebaran logistik dan akses internet ini yang rendah itu ada di provinsi Papua, yang tinggi dan rata-rata sih. Dari mulai Sumatera Barat sampai belakang itu penggunaan internet yang paling rendah adalah
provinsi. Dari awal kan? Dari awal. Kita coba lihat sebaran akses listrik dan akses internet ini. Sebaran listriknya tadi ini yang kita lihat sebaran CDR tadi ini listrik yang sebelumnya listrik yang ini internet. Nah internet ini tetap kemampuan juga ya paling bagus ya DKI Jakarta, pusat kota. Internet ini kita lihat dari datanya dari Jawa. Kita lihat dari Jawa. Internet yang dilihat ini berdasarkan internet yang ada beberapa provider, jadi mulai provider kabel Telkom sampai provider DSL. Jadi sekolah yang sudah mendefinisikan mereka punya OS-nya ada konsep umumnya sih saya bicara itu punya konsep. Oke berikut. Halo. Halo. Coba mendengar. Oke, lanjut. Ini satu pendidikan yang tidak memiliki listrik. Jadi ini tidak ada listrik. Yang tidak ada listrik masih NTT provinsi yang listriknya kurang. Jadi mungkin banyak bantuan yang kesana banyak sekali yang kurang. Dulu kami saya juga dari sekarang pernah bikin untuk pakai solar cell dengan listrik matahari. Jadi di sini banyak yang tidak memiliki listrik. Kalau punya listrik pasti ada internet lah. Karena itu informasinya jelas. Berikut tidak memiliki internet. Justru yang tidak paling banyak adalah yang tidak ada internet adalah Sumatera Utara. Malah NTT di sini listriknya nggak ada tapi internetnya justru lebih baik dari Oke lanjut. Oke, ada partai juga ada. Jadi mungkin nanti bisa dengan provinsinya pada pasalnya untuk kontak center juga. Jadi kalau NTT ada kontak center 4, kalau dicatat nomor teleponnya. Ini terkait dengan pengaduan yang sifatnya tidak dapat diselesaikan oleh daring. Contohnya misalkan Bapak udah lama negosiasi lama gitu ya, terus nggak ada jawab soal kejadiannya, karena telepon ke mitranya atau pasangan ini juga nggak jawab. Bisa melakukan telepon ke telepon ini nanti kami yang akan menegur ke mitra pasangan misalnya. Jadi kita nggak bisa menegur penyedianya, kami di Kemdikbud menegur ke penyedia mitra pasarnya, sadarnya, kemudian mereka yang menegur. Atau kembali si mitranya barang diterima sekolahnya bayar misalkan, kami langsung melihat datanya pengawasannya sesuai kesepakatan tempo pembayaran dan seterusnya, maka kami bisa melakukan pembayaran ke sekolah melalui dinas pendidikan. Oke, jadi untuk prosesnya terima kasih. Mohon maaf kalau lebih kurangnya. Kami ucapkan terima kasih. Kekurangannya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Hastomo atas paparannya. Bapak Ibu sekalian,
Jika ada yang mau bertanya, silakan di chat melalui sini atau tunjuk tangan boleh. Ini maaf, menurut saya terputus, jadi mungkin suaranya pelan. Oh gitu ya Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang sosialisasi Permendikbud nomor 14 tentang pengadaan barang dan jasa di Satuan Pendidikan Kemendikbud. Silakan mungkin Pak ini. Kita masuk. Halo. Halo. Adakah yang akan bertanya? Siap Bapak. Dari mana Bapak? Siap. Pak Ridin ya? Bukan. Ya, sorry. Selamat siang Bapak. Oh. Halo. Halo. Satu-satu Pak. Satu dulu. Halo. Kalau ada pertanyaan yang terputus-putus, dengan apa pertanyaan melalui chat ini, Pak? Melalui chat aja. Tadi Ibu Titin sudah bisa masuk. Ibu Titin, mau silakan. Tadi Pak Erasmus. Oh iya, Pak Erasmus boleh silakan Pak. Silakan Pak Erasmus. Pak Erasmus dari mana Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang baik. Dari Kabupaten BPT. Dari BU. Ya silakan Pak. Silakan saja. Begini, Ibu, kita mau menanyakan tentang bos afirmasi dan kinerja. Karena di sekolah yang menjadi kendala itu ketika sekolah menjadi menerima barang dari media, tetapi ketika belum melakukan transaksi pembayaran, maka penyedia itu telah menarik kembali barang yang sudah ada di sekolah. Oleh karena itu kami mau solusi, karena barangnya sudah sampai dan sudah melakukan pemeriksaan setelah penyidikan sudah ditandatangani, tetapi belum melakukan pembayaran karena kita harus berdasarkan aturan. Tetapi pihak penyedia itu sudah melakukan penyelidikan kembali barang di sekolah. Itu yang menjadi kendala kami. Terima kasih. Baik Pak Erasmus ya. Iya. Baik. Ini bisa jawab langsung ya dua dulu ya Pak. Dua dulu ya Pak. Ya, baik. Ya satu lagi ya. Satu lagi siapa? Silakan. Mana sih siapa? Ini mana? Tadi Ibu Titin, silakan. Ya, Ibu Titin. Halo, selamat siang rekan-rekan. Oh iya, dari mana Pak? Dari Kabupaten Niaga, Bu. Dengan Bapak siapa? Bapak yang Kudus. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi benar sampaikan bahwa manfaat siswa dalam membantu kemudahan pelaksanaan bos dari sekolah. Nah, yang mau kita tanyakan itu bagaimana antara laporan bos, Kemendikbud dan BPK. Soalnya untuk laporan kan harus connect gitu dan dikembalikan sementara. Baik, terima kasih. Dua dulu ya Pak pertanyaan.
Nanti akan dijawab oleh narsum ya Pak. Baik. Silakan Pak Rasmo. Oke, pertanyaannya Pak Erasmus, saya sebetulnya sih sekolah bisa menolak tentunya karena Bapak tidak sembarang dari siswa, tapi tiba-tiba banyaknya datang gitu Pak ya. Sudah. Makanya dia harus Halo? tolak. Halo Pak Erasmus. Pak Erasmus, Pak Erasmus. Bukan, dari siswa. Maksudnya ya sudah masalah dari siswa. ya. Tetapi bukan pembayaran karena harus ada persetujuan. Karena kita tidak uangnya ada di sini, tetapi sudah tutup kas karena sudah di akhir tahun. Oh gitu. Maka penyedia itu menarik kembali barang yang sudah ada di sekolah. Jadi mungkin waktu itu Bapak sudah lewat dari tanggal 30 Desember mungkin ya. Iya. Karena uangnya itu masuk juga pada Desember dan itu sudah kita akan melakukan penutupan kas kabupaten. Ya, kan sebetulnya nanti mungkin teman-teman yang tentang penggunaan dana petani itu sebetulnya nanti mungkin besok teman-teman dari Direktorat bisa menjelaskan. Tetapi dari intinya sebetulnya dana usaha afirmasi yang tadi tidak bisa dibelanjakan sebetulnya masuk ke dalam silpa Pak. Nanti ada silpa, kemudian nanti mengikuti peraturan lagi yang berlaku yang mungkin akan dilakukan. Jadi mungkin nanti teman-teman besok teman-teman direktorat akan menjelaskan lebih tentang penggunaan barangnya. Betul ya Pak Hendro ya? Ya, nanti teman-teman direktorat yang akan menjelaskan. Karena yang di tahun 2020 mungkin pendanaan ini bisa disesuaikan dengan juknis reguler, jadi artinya sesuai kebutuhan. Walaupun dana silpa atau afirmasi. Mungkin ya saya tahu tapi jelasnya mungkin akan dijelaskan ke teman-teman direktorat selaku pelaksana kebijakan daripada bos afirmasi dan reguler. Gitu ya Pak? Ya, itu memang. Sementara gue masih ini. Untuk menjaga sekolah dari karena pada tiba-tiba datang karena pemeriksaan tidak cuma dari Kemendikbud pusat, tapi mungkin dari daerah. Jadi mungkin saja Bapak lulus saja. Jadi ada dulu semua dokumen yang ada di sila itu, kalau misalkan negosiasi itu bisa di screenshot, gitu ya, di screenshot, sehingga menjadi dokumen yang bisa dijadikan bahan untuk diberikan kepada pengajian audit. Itu ya Pak Yakobus. Kamu semua ini terindikasi. Oke. Tadi yang khusus sudah dijawab ya Pak. Pak Yakobus sudah bisa dengar jawabannya. Ya, Dinas Pendidikan Kabupaten ND Ya, dengan siapa Ibu? dengan Ibu Lea Paulita. Oh ya, baik silakan Ibu. Baik, saya akan bertanya terkait pembelanjaan lewat afirmasi dan kinerja, sama seperti yang telah dibicarakan terlebih dahulu, tetapi persoalannya adalah ketika proses pembelanjaan dilakukan tetapi ada beberapa hal mengabaikan mekanisme SIPLA. Ya, dengan tadi diuraikan 10 juta ke atas sekian harus melalui atau 50 jutaan ke atas harus melalui
2 penyelia dan seterusnya dan seterusnya. Apakah hal ini bisa kami lakukan karena proses pembelanjaannya barangnya sudah tersedia. Barangnya sudah tersedia. Lalu untuk yang 200 jutaan ke atas, apakah harus melalui mekanisme pelelangan? Ataukah kita tetap menganut terhadap tadi perbandingan penyelia? Ya, Bu. Artinya di Siplat sebetulnya semua proses pengadaan itu sudah terdapat, Bu, sudah terjadi. Cuma memang ada beberapa ya karena ini sistem baru ya Bu ya, mungkin auditor yang ada di daerah kurang memahami Siplat. Mereka bisa minta penjelasan ke kami di Kemdikbud tentang aplikasi Siplat. Jadi artinya dokumen yang ada di Siplat sudah bisa mengacu sampai lebih dari 200 juta. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Nanti auditornya minta penjelasan ke Kemdikbud, terutama tadi ada nomor Siplatnya, nomor bir yang tadi. Baik Pak, terima kasih. Baik. Materi ini nanti ada pertanyaan dari Pak Dagu Manggarai. Ya. Jadi materi nanti bisa disampaikan oleh Pak Yahya. Jadi materi ini nanti bentuknya PDF yang akan di-share oleh Pak Yahya. Ya, nanti saya share. Oh, ya. Lanjut, ada yang mau tanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Sorry. Aduh. Siap, Pak, siap. Dari mana, Pak? Halo. Halo. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Selamat siang, saya dari Kabupaten Malaka. Malaka, ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Mikael. Oh iya, silakan Pak. Yang mau kami tanya itu tadi ada penjelasan dari Pak Hasto menyangkut sekolah tidak perlu membuat laporan lagi menyangkut penatusan belanja Siplat. Itu maksudnya seperti apa? Mohon penjelasan. Bukan artinya membuat secara manual Pak. Jadi nanti di sana sebetulnya berita acara itu sudah tinggal di-download, kemudian ditandatangan, kemudian di-upload lagi untuk disimpan. Kalau sewaktu-waktu ingin membundel semua dokumen tersebut, bisa dikeluarkan lagi semua transaksinya tersebut, kemudian dicetak ulang. Itu maksudnya Pak. Jadi sebetulnya pengarsipannya sudah ada di sana di sistem semua. Itu Pak maksudnya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Hasto. Sama-sama Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Waktu kita hanya sampai jam 11. Nanti kita ada foto bersama. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Kita bisa foto bersama tuh Bu Mami. Boleh, Pak. Silakan yang mau bertanya lagi. Mumpung narasumbernya sedang giat-giatnya nih. Apa sudah dimengerti semua? Sementara belum. Ini kegiatan ini 3 hari ya Bu Mami ya? Iya Pak, dari Dikdasnya 3 hari. Halo. Ya, Silakan. Iya, selamat siang. Iya, Dari Manggarai Timur. Iya. baik. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Irmina dari Manggarai.
Iya, silakan Ibu mau bertanya dari siapa? Nah, yang ingin kita tanyakan Ibu, bagaimana kita yang dari pihak dinas itu mengakses Sipla? Tujuannya itu hanya mau mengontrol. Iya, baik. Hanya itu aja Ibu. Pertanyaannya hanya itu aja. Ya, iya Bu. Saya mau bertanya sama Pak. Hastomo. Iya, cuma satu aja Bu. Baik. Iya. Pak Yahya bisa menjelaskan Pak Yahya? Mas Yahya. Oke, memang untuk dashboard pengawasan itu, masuk supaya halo, Ibu bisa dengar? Bisa Pak, saya bisa dengar. Pengawasan tahun 2019 itu memang masih kita di Kemdikbud yang bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut. Tetapi memang ada wacana di tahun ini memang mau diberikan user yang ada di Dapodik untuk user dinas, Bu. Oh, gitu. Ya, tapi tahun yang kemarin memang belum bisa, masih di pengawasan itu masih di kita. keluar. Ini makanya kita menambahkan Pak Hastomo. Ya, Ketemu angkat tangan. Ya, jadi Ibu di tahun ajaran nanti di Dapodik itu ada untuk pelaku PBJ. Nah itu nanti mungkin dinas nanti bisa dapat login juga di situ ya. Termasuk dengan kepala sekolah yang menunjuk untuk pelaku PBJ nanti yang ada di sekolah juga nanti. ya. Tapi memang benar untuk yang saat ini belum, cuma nanti ke depannya bisa. Itu Bu. Karena memang kami waktu melakukan UET pelaksanaan pengembangan sistem yang mitra pasar mitra itu memang kami fokus ke proses transaksionalnya dulu. Sedangkan proses pengawasan kita memang menunda dulu karena waktu kemarin kan dari Agustus sampai Oktober waktunya sangat singkat, jadi memang ada prioritas yang kita ingin kembangkan terlebih dahulu. Mungkin itu Bu Irmina. Bu Irmina. Suaranya nggak kedengeran Bu, maaf. Suaranya tidak terdengar Bu. Bu Irmina. Iya, halo Ibu. Oh iya. Ya, jelas tadi udah jawabannya. Udah Pak, jadi kita berharap memang dinas bisa menjadi user juga, biar sistem kontrolnya bagus, seperti itu. Iya Bu, siap. Ya, Ibu Irmina tadi dari kabupaten mana? Kabupaten Manggarai Timur Ibu. Manggarai Timur. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu, terima kasih. Ya, lanjut. Kalau sudah tidak ada Bu, waktunya tinggal 5 Dari- Ya, menit. sudah Pak, untuk sekarang sudah. Terima Dari kasih. Ya. dari Ende. Dari Oh iya, ini Dari satu Kabupaten lagi Ende. ya Pak. Ya, ada lagi satu. Saya mau Dengan bertanya, Bapak tujuan pertanyaan ini ke Pak Yayan. Halo, Halo, iya Bapak. tujuan pertanyaan ini ke Pak Yayan. tolong yang lainnya Di unmute dulu Pak, yang lain. Oke, ke Pak Yang mau bertanya Hastomo saja silakan. lah. Yang saya sebentar. Yang Tadi saya Pak Mar. Iya, Iya, dari Pak Markus ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu yang berkaitan dengan yang dicanangkan dari tahun sebelumnya itu kan ada aplikasi Siplah dengan aplikasi Arkas itu kan akan mapping. Apakah di tahun 2020 ini akan terjadi, Pak? Mohon penjelasannya. memang yang tahun 2019 kita belum link secara langsung ya karena memang perencanaannya belum dilakukan. Jadi proses pengadaannya itu kan Siplahnya nggak ada perencanaannya Pak. Tapi kalau nanti 2020 kita harapkan sudah sekolah satuan pendidikan sudah melakukan perencanaan. Jadi kemudian nanti otomatis data tersebut sudah link ke Siplah. Jadi sebetulnya proses itu kemarin sudah kita lakukan, sinkronisasi data dan semuanya. Tinggal
kita mungkin dalam waktu dekat melakukan uji coba dummy dan mudah-mudahan tahun 2020 ini sudah link antara RKAS dengan Fitpla. Gitu ya Pak. Oke. Terus satu lagi Pak, ini yang berkaitan dengan pelaporan K7A ke Bosalur, apakah sudah terjadi di tahun 2020 Pak? Gimana Pak? Maaf, terputus. Putus. Yang berkaitan dengan pelaporan online Pak. Dari K7A ke Bosalur, apakah sudah secara otomatis Pak? Mungkin besok ditanyakan ke teman-teman di Dasmen Pak, karena sesinya ada di sana. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Yuk. Oke, mungkin udah di stop dulu ya Pak. Bagaimana Pak Tomo? Ya baik Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya di acara BIMTEK ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat